ya kan Express sopirnya cukup senang gitu. Nah kami mau kerjasama pasangkan GPS di taksi itu supaya kita bisa memberikan laporan kepada warga tingkat kepadatan lalu lintas yang sesungguhnya, bukan dari satelit. Tapi betul-betul kendaraan bergerak itu yang dikirim kan. Nah ini kan saling menguntungkan. Nah kita akan ITS kita akan perbaiki dengan baik dengan CCTV. Jadi semua kendaraan itu akan terhubung, kita bisa tahu mana jalur yang macet tidak macet itu lebih baik. Nah bus juga sama. Kami yakin kalau dengan cara ini pengusaha bus akan lebih untung. Lalu jangan seperti Lorena kan, kasihan teriak-teriak diciptakan feeder baru. Itu yang terlihat dari penumpang rugi. Saya udah ketemu berapa kali juga ngomong gitu. Saya bilang itu masalah, karena Anda ciptakan. Harusnya jadi feeder itu dari yang ada. Nanti misalnya di Clolet kita hilangkan. Kalau jalan 24 jam sampai malam, sama hari itu kan, angkot pasti otomatis hilang. Keamanan kan. Tapi sopir-sopir angkot konsep Pak Gubernur harus kita jadi sopir. Ya, itu paling. Jadi saya Pak Jonan yang kereta api gimana? Kalau kawin sama janda, anaknya ikut sekalian. Jadi jangan cuma mau emaknya gitu. Jadi kita lagi bikin gitu loh. Nah kalau kita bisa kerja sama dengan baik, saya yakin ya dalam tahun ini saja kelihatan loh. Kalau yang organda bisa push anggotanya untuk ganti bus-bus. Nanti lama-lama bus-bus yang ini kan dia tidak boleh lagi invest yang, tidak mungkin juga kan invest bus yang Rp2.000 lagi. Pasti lama-lama kan mati kan. Nah yang penting mereka dipindahkan ke sini. Itu bisa Pak, bisa. Nah itu kita minta organda bisa melakukan. Karena memang saya mungkin agak sedikit cerita Pak. Waktu itu kan ada memang pengurus organda ketua yang lama Pak. Sekarang ini kan ada caretaker. Salah satu kenapa itu terjadi Pak, karena dia itu tidak didukung oleh wakil-wakilnya dari unit-unit Pak. Jadi memang apa-apa tuh selalu kami berusaha memang harus ada koordinasi, komunikasi. Ya, kita menagak sedikit duluan Pak, maaf. Kita berkolaborasi, berkoordinasi karena sekarang ini memang tidak mungkin kita jalan sendiri. Apa-apa tuh Pak mesti berintegrasi antara mobil bus besar, mobil tengah, mobil kecil kita selalu Pak. Dan tadi Pak dengan tidak berkoordinasi akhirnya kan dari 5 dari 7 ini Pak. Ketua KPK-nya Pak Lubis Pak. Oke. Ada insiden Pak di jalan karena Ini Pak Haji Rasidi Pak dari Sinarjaya. Silakan Bang. Ini yang hadir pengusaha-pengusaha Pak karena sekarang pergantian untuk ketua kita minta harus pengusaha. Saya setuju tuh. Yang mau cari makan lagi di organisasi capek gitu. Jangan sampai saya cari makan Pak malu kalau karena jangan sampai ya. Gimana? Keras sekali Pak. Jadi kalau tadi saya oleh karena itu kami hadir ke sini menyampaikan memang kami berkoordinasi, berkolaborasi dan DKI ini kan penting Pak. DKI ini penting karena ya, masih terus monggo Pak. Ini orang Batak tapi bahasa Jawa Pak. Tapi memang kalau ngomong kendaraan paling hebat memang paling orang Batak. Ketua umum warga Batak. Ya cocok apa bagi lahan Pak. Teriaknya lebih kenceng dari asal. Ini ngomong pinggir. Kaget. Anekdotnya Pak, mengapa bisa begitu? Karena orang Batak makan jengkol. Jadi kalau penumpang itu disuruh geser pun nggak mau. Soalnya kalau dia makan jengkol, geser. Langsung geser. Saya sekolah di PSKD kan, jadi teman saya itu rata-rata tuh orang Batak. SMA saya kan di sana. Jadi kalau ke terminal udah biasa kalau ketodong barang, tinggal ajak temannya Ambon. Dia tunjukin, di mana? Todong ke sini, ayo kita cari. Ada bosnya tunjuk, yang mana barangnya kiri? Di Senen tuh gitu. Benar Pak, benar. Wah, bisa belajar Pak. Pak Opung. Tapi banyak hal yang harus saya perbaiki. Misalnya kita hasil survei tes darah terakhir, laporan dari Mungkin atau apa gitu ya, saya lupa mana dia bilang. Itu yang kerja di rata-rata di terminal itu. Di dalam darah mereka itu sudah kadar logamnya melebihi ambang. Nah artinya itu ini bahaya. Pergerakan
semakin bagus ke Euro 4 atau Euro 5 makin yang bagus ya. Nah kalau kendaraan-kendaraan yang lama-lama kita minta Organda tolong di scrap saja lah, ganti, masuklah ke jalur Transjakarta. Waktu itu ITDP pun protes ya, dia tidak setuju waktu itu. Dia tidak setuju masuk. Saya kan kita yang punya urusan kita. Soal dia berhenti ya di sodok-sodok aja supaya dia jalan kan. Dia mungkin ngetem, jadi kita masih paksa masyarakat kita tuh belajar berhenti di halte. Nah salah satu cara untuk berhenti di halte sekarang cuma ada di Transjakarta. Karena pintunya agak tinggi kan, ya lama-lama orang udah mulai terbiasa, tapi yang belum terbiasa sebelah kiri. Saya tanya beberapa teman-teman sopir itu kan, kenapa sih kamu nungguin orang di depan gang gitu loh, depan jalan gitu loh. Habis kalau saya tidak mau nunggu, saya ke halte sana, ini si penumpangnya naik yang belakang Pak. Nah terus kenapa jangan bisa tanya lagi sama mereka? Kan ini jamnya pulang kerja Pak. Kalau saya ikutin putar Pak, putar lagi nggak ada penumpang lagi Pak. Atur selang namanya itu Pak. Nah, makanya saya pikir akhirnya kita mau dorong Pak, semua ini untuk masuk ke Transjakarta. Nanti ada pertimbangan, 2 pertimbangan menurut pikiran kami. Semua bus itu kita bayar per kilometer. Ya. Jadi sehingga tidak ada lagi yang ngetem. Ya. Kita hitung-hitungan. Dan kami akan bengkak ini dananya. Nah, kita hitung-hitungan nih pajak. Kita sudah mulai naikkan ini. Orang yang NJOP dari 10 miliar tambah hampir 50% ini. Dia punya PBB. Dia punya NJOP hampir rumahnya, bangunannya. Ya. Tapi yang di bawah 10 miliar rumahnya itu turun malah. Turun, ini stimulus. Nah, tapi ini juga karena si spekulan tanah di kawasan hijau itu juga dia akan beli tanah, dia tunggu tidak ada pejabat yang gendeng bisa dimainkan. Nah kami lagi berpikir kawasan hijau ini memang turunkan NJOP-nya. Bukan cuma kalinya turun PBB, tapi NJOP diturunkan. Supaya dia beli tanah untuk nunggu-nunggu cari pejabat yang bisa diajak main, rugi dia, tanahnya turun. Nah sekolah, rumah sakit, universitas kita turunkan atau ditiadakan. Yang sosial-sosial itu mau cari untung ya. Nah yang itu kita mau, nah kita lagi berharap Organda bisa kerjasama. Nah kalau soal yang dibukukan, saya tidak tahu, mesti tanya biro hukum. Apalagi tuntut menuntut, kalau dituntut menuntut susah ya. Ini bisa jelaskan Pak soal ini. Suratnya kan dalam rangka soal buku membukukan ini. Ya. Baik Pak, jadi pembukuan DPD Organda oleh DPP Organda Pusat itu berawal dari adanya mosi tidak percaya dari 5 unit yang menjadi wakil daripada masing-masing unit di DPD Organda DKI Jakarta. Nah kemudian DPP menerbitkan SK caretaker untuk DPD Organda DKI Jakarta dan membukukan kepengurusan yang ada untuk kembali digantikan oleh caretaker tadi. Terus kalau itu harus segera ada untuk pemilihan. Ya, memang oleh sebab itu Pak, kami menunggu hasil kerja caretaker ini. Setelah itu terbentuk DPD yang baru, tentu itu baru akan kita lakukan. Jadi bukan ada hambatan dari dinas perhubungan kan? Bukan. Boleh saya tambahkan Pak? Karena begini Pak, kalau ada mosi tidak percaya Pak, seluruh rencana program kerja tidak bisa jalan Pak. Karena ini kan ada turun lagi Pak, DPD, DPU, unit-unit pecah lagi Pak, ada koperasi dan lain-lain. Dan Pak, baru anggotanya, itu pun juga Pak menyamakan visi Pak dari semua orang yang latar belakang, ada yang punya mobil 1000, ada yang punya mobil setengah atau sepertiga atau malah 120 Pak. Ini tidak terlalu mudah. Makanya kami waktu itu juga memberi waktu 1 tahun sebenarnya mendampingi beliau yang kena mosi tidak percaya untuk waktu itu kita mau bagaimana supaya semua pihak itu baik Pak. Karena kita kan ini negara, sebenarnya kan negara yang bagaimana bisa koordinasi untuk lebih baik. Tapi setelah setahun tidak ada perubahan, akhirnya terjadilah itu namanya proses caretaker Pak. Karena sesuai dengan ART memang harus demikian. Nah sekarang ini Pak, memang caretaker sudah terbentuk. Di sini ada ketua caretaker Bapak Sahrul Lubis, ada sekretarisnya Bapak Ambia, dan juga ini ada anggota juga sama Pak Safwan. Dan ini para anggotanya semua ada dengan Pak Haji Rasidin ada, Pak Sitorus ya, dan ada yang tidak hadir ya. Tadi ada perbedaan. Dan kalau untuk angkutan barang Pak ada Pak Andre Silalahi itu menggantikan Pak Gemilang Tarigan karena Pak Gemilang Tarigan mengundurkan diri mereka. Jadi ya kami ini terbuka sekali Pak, terbuka sekali karena menurut saya ini intinya bukan soal orang, bukan
bukan soal siapa, bagaimana seluruh organisasi ini bisa berjalan, Pak. Karena semuanya kita sekarang yang baru ini, Pak, pakai sistem terukur, Pak. Apakah cukup 100% atau 50%, tapi harus ada progresnya, Pak. Harus ada progresnya. Kita buat bagaimana simple, tapi bisa diukur dan ada dampaknya, Pak, bagi pemerintah maupun kepada anggota, begitu, Pak. Jadi saat ini memang kita minta kepada seluruh caretaker, Pak, untuk sama-sama koordinasi kepada jajarannya, Pak. Karena banyak sekali komunikasi yang tidak terjalin secara efektif selama 1 tahun terakhir ini. Dan Pak, DKI ini adalah masalah transportasi yang paling pelik, saya rasa, Pak. Saya yang paling tahu itu, Pak. Saya usahanya paling mengerti sebetulnya, karena udah mainnya sebagian belum kita lahir udah di situ. Iya, tapi perorangannya juga banyak sekali. Jadi saya waktu itu sempat juga ketemu ya di beberapa tempat ya, mereka sekali ngobrol-ngobrol, karena di Kadin pernah diundang juga, karena ke SDM kami bertemu juga, Pak, ya, ke perindustrian juga saya juga bertemu. Ini Organda ini kan lucu sekarang nih, di mana-mana selalu diundang, Pak, karena kita kalau berbicara tuh pakai data, Pak, pengalaman di lapangan kita masukkan, Pak. Spesifikasi bus itu mesti diperbaiki ya, Iya, harus sumbu itu, supaya jalanan tidak rusak. Iya. Nah sebenarnya Pak, kalau ini memang soalnya mereka bisa, kita duduk bersama. iya Pak. Ya kan, kalau kita kan sama-sama tidak rugi kan. Benar, Pak. Kalau kami tidak mampu memperbaiki jalan dengan baik, Bapak Ibu juga mobilnya juga lebih rusak. Nah lebih baik kalau mau invest baru, kita mulai pikirkan spesifikasi yang lebih bagus. Supaya titik sumbunya kalau yang lift nanti seperti lift, kalau penuh ditolak, mana ada orang kita, nanti juga diakal-akalin di lift, betul nggak? Paling lebih lama nanti busnya. Keluar masuk lagi, nipu-nipu tuh lift gitu loh. Nanti pintu juga akan sama kalau mobil dibuat seperti itu. Lebih baik kita bikin yang berapa titik sumbu itu loh Pak Kris. Iya. Yang dibagi itu supaya bebannya itu tidak lebih dari 8 ton itu. Kalau sekarang semua lebih. Kalau buat banyak orang lebih. Jalanan hancur. Kemarin juga kan yang review itu bus baru 1 tahun. Sudah mogok. Tapi memang itu saya sudah sampaikan juga Pak ya, banyak aspek lain terutama mengenai tarifnya juga. Itu kalau nanti gampang saya Pak, kalau Bapak perlu Pak, saya nanti juga mau sampaikan. Makanya tarif juga susah kan, kita kan terikat soal tender kan. Makanya orangnya mesti duduk baik-baik juga. Ini tender 1 banding begitu. Nah itu tadi yang pertama itu. Atau yang kedua, kami lagi berpikir dengan kajian tanganan tadi, ya kita tidak bayar per kilometer, tapi ngetem. Nah, itu repot juga kan. Karena kan ngetem, jadi kalau udah kebiasa, kami sebenarnya lebih suka pasar bebas. Ya kita batasi saja untuk berapa, tinggal kolek duit, tapi dengan e-ticketing, kita mulai coba e-ticketing dulu, nanti kami bisa hitung sebetulnya berapa, terus traik yang mau itu berapa, jadi traik tidak perlu nyogok lah. Karena kita dari e-ticketing kita survei yang butuh traik baru di sini, ya siapa yang dilelang, siapa yang mau masuk, jadi dialihkan, jadi dari lagi dipaksa traik yang sama. Nah, orang kan berubah-berubah tinggalnya. Nah kalau e-ticketing ini datang, kita bisa tahu. Kita mau usahakan orang itu begitu naik langsung sampai tujuan, tidak pindah-pindah bus. Artinya mesti diciptakan trayek baru, Pak. Mungkin yang hanya jam kerja dia datang siangnya mungkin agak kurang. Jadi orang lebih suka naik bus. Saya juga mau naik bus, kalau saya dari Pluit naik bisa sampai langsung ke Balai Kota. Iya Pak. Ini tidak bisa, saya mesti tukar bus lagi di kota. Begitu tukar sudah penuh. Terus sampai di sini di depan Balai Kota masih tukar lagi 3 kali. Kalau saya mau 2 kali saya mesti jalan kaki. Kalau jalan kaki dikerubutin orang repot juga gitu. Nanti bisa kita bantu Pak. Kita kebetulan sekarang kerjasama dengan beberapa perusahaan ITS Pak. Saya minta mapping zona sekarang Pak. Jadi kebetulan memang tadi saya setuju dengan Bapak Pak. Salah satu kunci kita bisa bergerak lebih baik lagi melayani adalah dengan ITS Pak. Itu bisa melakukan lead over. Harganya jauh lebih murah sekarang Pak. Dulu kan Pak panel untuk sensor itu kan $3.000 Pak. Sekarang kami bisa dapat $300 Pak. Karena teknologi kan makin lama makin murah ya dalam waktu 3 tahun. Jadi kita udah buat sensor zona Pak. Kami baru mulai di Jakarta Selatan Pak. Jadi kita mau buat apa yang ada sekarang, bagaimana sarannya bisa. Jadi belum tentu itu harus memang dikerjakan, tapi paling tidak dari Organda kami bisa punya hitungannya kasih ke Bapak gratis. Gini loh Pak hitungan saya. Jadi Bapak tuh pas dapat dari informasi misalnya dari Dishub, dari misalnya Pak Riz, tapi juga dari yang pelaksana hariannya dengan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan seringkali Pak dari kayak infrastruktur dan lain-lain selalu Organda ikut Pak. Bukannya apa-apa, kami selalu kasih data Pak. Misalnya PU bilang di sini bagus-bagus, kami bisa kasih foto mapnya, kami lihat laporan dari GPS kami kasih kepada mereka. Jadi sama-sama fair Pak.
Jadi nilai investasi ke sana dari uang rakyat benar-benar itu optimal pemakaiannya untuk perbaikan gitu Pak. Nanti bisa dibantu Pak. Sistem untuk masuk aja saya punya lagi dicoba trial murah Pak. Jadi udah titit gitu Pak. Itu pakai sistemnya, pakai sistem GPS Pak. Tidak perlu pakai wifi terlalu mahal Pak. Dan itu pakai handphone tadi saya coba. Gitu Pak. Gitu. Jadi walaupun nanti nggak ada salurannya, kalau wifi kan sering off. Yang saya lagi coba ini Pak, walaupun off, dia dalam waktu 5 menit dari kekurangan ini Pak. Bapak pencet tekan cek kelihatan lagi saya bawa ke belakang. Jadi organ ini sekarang ini kami juga coba Pak gimana membantu. Kalau kita sama-sama kan bargaining powernya kan murah Pak. Kita dapat kita kan nego. Pemerintah mau pakai, saya mau pakai, kasih dong anak saya jangan mahal. Karena kan udah seperti ini. Please saya mau kasih gratis ke anak-anak semua begitu Pak. Termasuk yang Sebenarnya jangan ada dusta di antara kita. Iya Pak. Bisa marah ayah saya Pak. Pak Sapin kenal ayah saya kayak gimana Pak modelnya. Ya, jadi bahwa Ibu jangan rugi, tapi juga jangan ambil keuntungan yang tidak masuk akal ya, oleh duopoli tadi kan. Kita bantu kuatkan malah jadi masalah. Iya. Tapi memang kalau penumpang sekarang marginnya kecil Pak. Ya. Kan kami juga kan tidak mau masuk ke bisnis apapun sebetulnya. Terus kami kan pengen semua masyarakat maju. Nah itu benar Pak, karena di dunia sekarang semua lebih banyak sekarang pemerintah memberikan porsi kegiatan bisnisnya kepada private sector. Kemarin China juga datang ke kita Pak, berbicara bilang, how about you? Kan lagi revitalisasi tuh Mr. Ahok, dia bilang gitu. Can you participate more? Saya bilang coba saya belum mau ketemu dia, boleh kita lihat bagaimana. Cangtong lagi. Itu cangtong yang damri oke loh saya lihat. Tapi Pak saya udah pernah coba untuk sustainable-nya bisa lihat Pak. Iya. Kami Bisa tuh begitu. Iya, saya semua engine baru Pak. Kami Tapi Pak. di Scania itu mau masuk ya deh. Scania mau masuk. Iya kemarin. Mau masuk bus. Kita Kemarin. ketemu di bus Iya. tuh. Nah makanya berkolaborasi enak. Mereka rata-rata kan datang ke organda tuh Pak. Kami kan periksa speknya. Nanti Bapak saya kasih speknya. Coba analisa Kak. Gitu. Nanti saya buat. Nanti bisa trial Pak. Karena sekarang udah trial tempat kami juga kan. Kasih datanya gitu. Cukup puas, cukup pakai Scania. Scania bagus Pak. Tapi satu, dia lebih sensitif terhadap jalanan yang tidak rata. Kedua, itu kan CBU. CBU itu belum pernah tererror di sini. Ketiga Pak, dia punya network untuk infrastruktur tidak banyak. Kalau namanya merek Mercedes atau Hino misalnya, walaupun Hino mohon maaf Pak, itu sudah kuno Pak. Lorena sendiri tidak berani pakai Hino saat ini. Tapi Bapak Hino kayak jangan marah ya Pak. Lain-lain. Engine-nya kan udah dirubah kan habis sekarang. Engine-nya sih bagus, Ryan. Kalau beberapa item lain. Menurut kami bagus, Pak. Ya, Saya gila. saya kira kalau soal bus masing-masing orang. Iya. ya. Tapi memang Pak, nanti ke depannya Pak, kita harus juga belajar soal teknik, kita harus sampaikan gitu Pak. Misalnya gini Pak, jenis rem seperti ini, kapasitasnya seperti apa, jenis rem seperti itu kapasitasnya. Sekarang ini kan orang tidak Kita bahas kan waktu dalam spesifikasi kita soal rem. Iya. Itu boleh kan nanti kita undang tim yang dari organda secepatnya dalam minggu depan ini. Kita lagi menentukan spesifikasi. Iya. Termasuk soal rem ini, gendang remnya ini mesti Gendang. seperti model apa nih? Gendang rem, pengadaan, Iya. ya kan ya. Karena kalau pengadaan itu mempengaruhi harga. Kalau pengadaannya gampang, nah itu enak Pak, harganya Kalau gampang BBG dimainin. kurang, kita akalin tuh yang feeder-feeder itu pakai solar yang ramah lingkungan saja. Tapi kalau untuk Transjakarta mau tidak mau kan Iya. perdanya. Tapi sekarang ada yang baru lagi Pak, untuk yang tidak terlalu jauh kemarin saya baru lihat Pak, ada yang pakai listrik tapi yang tidak charger terlalu lama. Iya langsung sampai gitu tes. Iya, tes. Habis jadi bisa tas dia bisa ganti tes. Iya. Engine lagi gitu tes gitu. Itu mau ditawarkan kita untuk ini tadinya ada yang nawarkan yang beli kereta api. Iya Pak. Dia mau rel blast tadi. Jadi semua jalur utama diganti. Lalu kita tanya sama mereka. Lalu gimana Pak yang sopir-sopir bus yang bus-bus yang ada? Ya itu dia bilang ya sudah. Kau kawin sama janda semua kita ambil katanya. Tapi saya kira kan tidak segampang itu ini. Soalnya ini kamu ngawin itu banyak orang bukan satu. Perusahaannya terlalu banyak kan. Iya. Nah itu yang kita pertimbangkan tidak bisa. Tadi kita hitungan headway-nya semua lebih tepat pakai rel sebetulnya. Iya. Jadi sistem casnya bagus. Waktu sampai di halte dia cas. Jangan lagi. Jadi itu tram sebetulnya. Iya. Tram yang Tram model. Ya. Iya. Itu Itu tadi kita pikir mau pakai itu. Di mana? Denmark sama Sweden kuat itu Pak. Iya. Kebetulan kan organda sekarang Pak Mereka partnernya sudah kuat di Europe. dia udah bawa tim Iya, kemarin datang ya. termasuk yang bajai. Yang baja listrik. Iya. Ketemu saya 2 hari sebelumnya, katanya mereka datang sama saya mau ketemu Pak Ahok. Iya, iya. Terus dia bilang bisa ikut nggak? Kebetulan saya besoknya agak berangkat. Dia lagi cari gitu. lokal, investor Iya, lokal. dia nawarin saya Pak. Masa. Saya kira itu harga masuk daripada bajai gas. Karena itu hampir mendekati. hitungannya buat misalnya perumahan tuh Pak. Hmm. Masuk itu Pak. Masuk.
Saya lagi mikir buat kargo, nganterin barang yang dekat zona gitu Pak, kan ada kita depo-deponya gitu. Jadi Ibu beli dulu deh berapa unit tes. Ntar kita coba ya Pak. Iya, beli dulu import dan tes. Masalahnya di mana? Iya, dan kan mau kasih trial Pak, kalau nggak salah 10 ya. Saya minta trial. Kita minta sih. Iya. Oh, kok bisa sama ya? Saya minta 10. Ya itu kira-kira nggak salah ngomong aja deh. Kalau 10 dikasihnya kan, kalau minta 5 kan kasih 3 kan nggak terasa. Saya pikir kalau 10 dikasih 6 masih oke lah itu gitu kan. Kelihatan kan. Dia mau coba di Ancol tadi. Iya. Tapi kan coba di kayak perumahan di Bintaro atau Cibubur aja gitu loh Pak. Kelapa Gading. Kelapa Gading. Atau kayak Pondok Indah gitu Pak. Bagus tuh. Coba. Itu ramah, lingkungan bersih. Nah, ini bukan kreatif Pak. Ini ada teman saya. Pengusaha di kota dari Jakarta. Yang marah. Ini pengusaha yang jadi Pak Sinar Jaya. Sinar Jaya itu kan peluit namanya Pak ya. Peluit Jaya itu beda lagi Pak. Lain Pak. Ini dia bersinar-sinar terus Pak. Saya kalau kasih nama mesti sinar kalau bagus. Bapak saya kasih urusannya salah, sinar karya, berkarya terus nggak ada jayanya. Sinar jaya lebih bertahan lama. Bersinar terus. Kalau sinar karya kan mesti karya itu kalau udah tua udah nggak berkarya. Jadi kalau sinar jaya jaya deh. Tapi udah IPO-in bisa Bapak nggak berkarya terus Pak. Tidak bertingkah. Salah nama rupanya dulu. Sinar karya itu salah Pak, mesti sinar jaya. Tapi Pak Rasidin ini baik sekali Pak, banyak mendorong saya juga untuk lebih apa ya Pak ya, berhikmat, lebih bijaksana. Karena dulu anggotanya Pak, saya anggota di bawah Bapak ini antar kota. Lorena. Mobil yang lala gimana nih Bu? Iya, Aman-aman saja? siap Pak. Tapi tadi itu Sinar sudah diganti dengan Cahaya, Bu. Oh iya ya? Oh iya Cahaya ya. Kalau Cahaya kalau pakai purnama bulan martabak. Akhirnya jadi martabak. Nggak ada Ahok kok itu goreng. Saya mau bilang pizza goreng itu nggak ada hubungan dulu. Saya suka makan pizza goreng soalnya Pak. Ada bakmi Ahok kok itu Ahok. Dekat kantor organda ada itu. Jadi Itu Pak, Ahoknya hoki itu. Jadi, kalau saya punya Ahok tuh bukan yang hoki. Orang Hokin pakai hoki. Saya punya Ahok itu orang kayak punya jadi sekolah. oh. Oke. Nah, jadi beda. Orang pikir saya itu Hoknya Fuk, bukan Fuk saya itu. Saya itu sekolah. Adik saya bernama Fuk, jadi dia kan dipanggil Hok karena kita orang kek kan. Orang kek panggilnya malah jadi itu. Oh jadi berkarya sama bersekolah terus berapa itu Pak? Ya, kalau bapak saya punya sekolah terus kan akhirnya. Sekolah terus ya. Jadi sekolah ini lebih seru lagi sekolahnya dari pagi sampai malam. Pindah jam, pindah tempat, topiknya langsung berubah. Iya Pak, iya Pak. Langsung berubah jauh. Jauh langsung jauh. Saya pun udah gak usah diingetin lagi lah. Ketemu baca, oh nih, contohnya ini. Nanti habis dari sini, contohnya beda lagi. Jadi Pak, salah satu juga kami berharap dengan sistem ITS ini, tadi kita melanjutkan ITS, kita juga memonitor anggota-anggota kita tuh lebih transparan. Siapa yang izin yang hidup kita mau buat dalam sistem itu Pak, izin dimasukkan, nomor membershipnya dimasukkan, dan saya mau dihubungkan nanti ke kita punya pusat ini. Tapi kita lagi berbicara Dan link kepada kami saja. Bisa Pak, Jadi bisa. bisa saling. Iya. Saya lagi juga coba minta link sama TMC. Terutama GPS-nya itu harus pasang. Kita ingin tahu Iya. unitnya itu di mana. Iya Pak, itu harus. Posisi di mana. Kadang-kadang kita lihat ya kalau macet, kadang-kadang kan lucu kan. Ini penuh gitu kosong. Tapi di balik sana saja, ini tidak ada busnya. Nah, itu main kilometer gitu loh. Walaupun itu bukan rute Anda, kalau dia kosong, daripada Anda sini, ya kita cabut saja. Jadi aku tidak bisa, kalau motor kan saya rugi. Ya karena Anda sudah dibayar per kilometer. Anda ngisi minyak aja kami bayar kok. Iya. Ya tolong dialihkan, nah itu fungsi GPS yang kontrol. Nah nanti saya Jadi jam padat kan gitu kan? kerjasama di controller nanti bisa dipanggil. Jam padat dia lihat kan? Iya, Yang mana yang dipanggil. kosong? Iya, Perintahkan dia pindah supaya penumpang tidak nunggu lama. iya, benar Pak. Tadi bisa lihat kan? Penumpang ada berapa, kalau ada GPS kelihatan, ada unit ini masuk nih. Nanti di TV di penumpang pun kelihatan. Iya.
Unit ini masuk, langsung kelihatan berapa menit lagi baru masuk nih. Iya. Jadi orang tidak teriak. Makanya tadi saya bilang ada terminal Pak di bus itu Pak, yang untuk masuk itu juga mengetahui jumlah penumpang Pak. Karena kan langsung titit langsung per jam lah. Bus ini nomor sekian, jumlah kata langsung masuk. Jadi tidak Sistem kalau sudah punya. iya kalau truk itu kalau kami sekarang pakai Pak wait Pak. Jadi begitu dia masuk, itu Pak waitnya dia masuk, langsung apa? Truk nomor sekian, truknya sekian gitu Pak. Tapi ini akhirnya Organda kami buat Pak tim ITS sendiri Pak. Kebetulan yang incar saya sama Ambia nih sebenarnya situ. Karena menurut saya tidak boleh dan saya kan hobi itu IT Pak. Ini mau tahu dan ibu-ibu kan pintar nego, tapi yang pada tempatnya gitu kan Pak. Jangan negonya kayak di pasar ikan misalnya gitu. Nah, akhirnya kita bisa dapat teknologi sekarang Pak, tempat-tempat standar Eropa yang harganya juga tidak membuat orang pecah syaraf, tapi juga berguna buat masyarakat banyak Pak. Kita lihat semua Kita akan coba karena kita juga sudah punya ITS, kita sudah punya back office dan kita sudah buat sistem itu, tinggal kita lihat ke sistem kita dan kita bisa kerjasama. Dan kita seperti setelah. Iya, dan kita maunya prototipe ini dan bantu kita soal macet itu Pak, pada GPS itu kita linkkan, jadi kalau dari bus dipasangkan, jadi kita bisa bantu Bapak laporkan tingkat kepadatan lalu lintas. Saya lagi minta TMC juga nih. Mereka lagi agak maju mundur, so saya ketemu Pak Mas Puji itu. Saya minta sama mereka hanya yang tertentu, yang universal, mohon DKI ini dapat. Jadi Pak bilang ini macet gini-gini, masing-masing dikasih tahu ke para anggota dari sini macet. Sekarang kami lagi trial error dengan Pelindo Pak. Karena kan penyeberangan ini suka masuk atau masuk port kan agak macet. Kami lagi mau coba ini trial error nih dengan GICT sama Pelindo 2 Pak. Jadi dalam situ parkirnya itu mau kita atur terkait itu, jangan parkir jadi ini ke kanan karena ini di sini kosong, di sini penuh. Jadi mereka ini harus di sini. Oleh teknologi lah, ngaturnya bisa kayak ngatur. Iya. Sekarang kan Pak bagaimana kita bagus tapi tidak terlalu membebani orang banyak gitu Pak. Jadi apalagi kira-kira yang bisa? Oh iya Pak, angkutan itu Pak. Jadi nanti mungkin kita juga harus ngomong tentang routing tadi ya seperti Bapak bilang itu ya. Bagaimana? Karena Pak salah satu income yang tidak bagus adalah karena desain routing tadi seperti Bapak sampaikan itu Pak. Dengan fleetnya dan saya rasa teman-teman di sini juga udah ahli nih Pak. Jadi kalau ada pembicaraan apa-apa kami boleh diundang Pak karena di sini teman-teman ini ahli-ahli semua nih Pak. Atau nanti DPP Bapak perlu data gitu, kami juga kasih Pak daripada nanti diimplementasikan. Paling penting kan Pak, kalau anggota ini ngerti Pak, mereka mau menjadi bagian dari solusi ini. Yang sering ini tidak jalan di lapangan adalah kan yang satu jalan sendiri, atau jalan sendiri. Saya datangin mereka. Soal spek itu ya, kita lagi bahas itu ya. Iya. Spesifikasi bus itu. Dan saya rasa kita boleh seragam. Iya. Salah satu kenapa bus itu ada yang bagus dan tidak itu kan karena kualitas sustainability fleetnya Pak. Kita belum bikin sampai ke sana. Jadi kira-kira kita tahu Pak dinas ini udah bisa gampang itu Pak, ini pasti tahannya 5 tahun maksimum, minimum sekian. Itu udah bisa kita buat datanya nanti Pak. Bisa kasih kami. Iya. Kapan itu bisa dapat? Ini hari Senin paling lama. Saya mau sudah dapat tuh apa saja busnya yang ada, itu saya kasih ke bawahnya. Nanti saya kasih semuanya kan ada yang busnya nggak masuk ke sini. Engineer saya Euro 5, karena Euro 4 jangan dibeli itu Pak. Saya main langsung 3 ke 5 Pak. Karena kami punya R&D kan Pak sekarang. Itu kita bilang tuh fail ya. Kalau salah isi solar bisa keluar asap udah dicuci. Lebih panas Pak, lebih mahal. Dinas tuh gitu. Dan tiba-tiba kumpul asap putih. Padahal tuh dia lagi. Sistem sirkulasinya nggak bagus Pak. Karena kan solarnya kurang bagus, mesti isi lagi yang Pertamina Dex baru bisa. Kalau yang sel masih kadang-kadang keluar dia. Karena Euro 5 kali ya masalahnya. Iya, tapi ada ininya Pak buat pembersihnya Pak. Solar kita pun belum sampai Euro 5 punya solar. Belum Pak. 3 aja masih agak bernafasnya harus Gitu ya? Saya udah tes Pak di sana Pak. Zero. Saya selalu tes Pak bensin di mana-mana saya tes Pak. Euro 2 ya. Tapi mungkin tambahan sedikit Pak, ke depannya ini karena memang kita mesti tata kembali beberapa moda angkutan di Jakarta supaya terintegrasinya semua, bukan hanya kita siapkan untuk ke depan, tapi yang ada kita mesti tata kembali. Contoh itu ada bus kecil sama bus sedang. Kalau enggak nanti kita beresin yang besar. Ya. Kita mesti dorong yang kecil jadi sedang Pak. Saya pikir Pak. Betul, itu saya Tembas juga pernah ngobrol dengan Disuruh. Tadi juga saya sampaikan beberapa trayek yang protokol itu mesti di trial. Nah cuma ini kan kita mesti clear bagaimana nanti. Undi aja Pak, kalau ada kesepakatan undi.
waktu itu kita ada Ya kan undi kan susah kan menentukan siapa yang lebih besar, undi saja. Maksudnya gini, jumlahnya itu kan untuk kalau misalnya satu trayek, contoh nih Pak, itu trayek Kampung Melayu Senen itu 400, kan nggak mungkin jadi 400 bus. Bayangin tuh, kalau kita kaji paling banyak dia 80 sampai 100 bus, paling banyak bus sedang ya Pak. Nah itu juga kan harus memenuhi standar SPM. Nah itu yang mesti kita mulai. Kalau nggak dimulai. Yang penting Bapak tidak membawa sopir baru. Kalau menurut saya, kalau mau mengecilkan itu, ya kita mau melakukan 24 jam ada bus sebetulnya. Jadi harus bayar. Ya. Nah, artinya kan mereka bisa diserap. Waktu diserap kan dites. Kalau yang agak ugal-ugalan ya outin Pak. Kalau drivernya memang mesti diambil dari itu mesti melalui pendidikan khusus. Betul. Bahkan nanti mesti kerjasama dengan Organda, Disub, Dengan kepolisian. dengan kepolisian. Kita udah bicara Pak itu Pak. Iya. Pak Krisnanda sudah oke kalau soal itu. Nah tinggal soal kepemilikan. Kalau masuk ke besar kan juga sahamnya kan terlalu kecil. Yang jadi masalah kita kan banyak pemilik itu cuma 2 bus, 3, 1. ya. Itu yang masalah. Ya. Tapi saya berpikir kalau mau lebih jujur kita bicara Pak ya, satu hari mereka juga akan mati juga Pak. Itu Dia tidak mampu lagi untuk membiayai. Iya. Nah, apakah gara-gara hanya 1-2 orang itu lalu kita tidak pernah mau melakukan sesuatu? Kan tidak juga. Kita kasih dia gabung sama satu koperasi bergabung, tidak mau juga. Kita lagi beli PPD, kalian tidak ada tempat pool. Oke, kita pinjamkan. Belum beres juga. Metro Mini aja ada 3 Pak pengurusnya Pak. 4 sekarang. 4 ya? Yang aku lagi pusing kita Pak tentang itu. Kalau wadah kecil, kendaraan kecil itu semua ada wadahnya Pak. Justru ini kan wadahnya kan paling banyak koperasi. Koperasi ini anggotanya perorangan, pengelolanya perorangan. Nah, ini kan nggak gampang. Karena ini menyangkut masalah sosial nih. Jadi masalah ini kan menyangkut masalah sosial. Ujungnya adalah. Kalau menurut saya yang penting sopirnya Oh iya, tidak ada lagi yang demo Pak. Memang terhadap penataan bus kecil Pak Wagub seperti tadi kita sudah komunikasikan juga dengan unit bis kota bis kecil bahwa mereka kita beri opsi. Opsinya pertama adalah apabila dia mampu untuk meremajakan menjadi bus sedang, maka dia tetap di rute itu karena itu rute apa namanya? Memang ada penumpangnya soalnya. Ya. Kemudian apabila operatornya ternyata tidak mau karena kepemilikan perorangan dan dia bergabung ke koperasi, maka mereka kita rerouting. Kita akan alihkan mereka ke rute bukan ke rute-rute jalan protokol, tetapi ke lokal atau lingkungan. Saya setuju. Kita akan buat itu sehingga nanti apa namanya tidak akan ada dampak sosial terhadap penolakan untuk. Masa Senen Kota masih mikrolet? Iya. Tanah Abang Kota masih mikrolet. Tapi tadi itu memang yang disampaikan Pak Sarwo itu adalah dampak dari rerouting. Iya. Waktu kita tahu rerouting, baru kita atur fleet itu. Baru kita tahu fleet itu mana memang kelasnya feeder, mana kelasnya non feeder. Dan kita berbicara di sustainable transportasi Pak. Saya kan Organda coba masukkan pada kami supaya saya bisa bandingkan. Iya. Yang dari analisa Disub, dari akademisi, sama yang Organda. Jadi kita seolah-olah kalau Organda dikasih hak untuk menjalankan ini. Ya. Nah, apa yang mau dilakukan? Kami tunggu saja. Karena kayak kami gitu Pak. Terutama yang Jakarta ya. Iya, bargaining power kita kan agak besar Pak. Daripada satu-satu masih maju Pak, kecil. Saya bilang kalau gitu saya pakai target sekian, berapa you can give me the price? Terus kapan kita bisa ini? Kapan bisa kita lihat? Bukan soal price itu, soal rerouting Iya. buat rute-rute baru gimana? Karena sebenarnya Pak, anak-anak itu juga seperti tadi saya bapak, mereka udah tahu kok bahwa mereka akan mati. Yang waktu supir Jamal itu kan saya ngomong sama ownernya tuh. Dia bilang kami tahu kok, dulu saya punya 25, sekarang saya tinggal 8 gitu kayak saya gitu. Tidak sanggup lagi kok. Dia tanya sama kita. Jadi saya sekarang sekarang lama-lama gimana? nggak mau naik mikrolet lagi. Transjakarta koridor 1 begitu bagus Pak, orang naik itu. Tidak terlalu diharmoni. Ya kan? Karena daya beli tiket rakyat Jakarta udah naik ke 5.000 Pak. Cuma mungkin yang jadi persoalan itu kan mungkin nanti kita kembangkan itu adalah bus-bus kecil yang masuk wilayah pemukiman. Ya. Itu yang juga mereka harus memenuhi standar SPM. Jadi nanti juga secara tidak langsung mereka menjadi feeder busway. Ya. Gitu. Yang maunya kan mereka, tapi kok kecil seperti mikrolet itu tidak bisa. Ya. Nah itu kita pengen minimal seperti ukuran Kopaja itu untuk bisa masuk sampai ke halte. Dan bayangkan dia orang bayar 5.000 di sana Pak atau 6.000 nanti
Dia begitu sampai ke haltenya busway Pak, sudah gratis Pak kemana-mana Pak. Penumpang Kopaja awalnya yang untung. Iya. Penumpang busway yang rugi kalau dia pindah ke Kopaja. Dia harus bayar. Tapi itu kan konsekuensi pilihan Pak. Ya, Kalau Bapak berdiri di halte, saya pilihan gitu. Bapak berdiri di halte, Bapak bisa tidak bayar lagi kalau naik Transjakarta. Tapi Transjakarta penuh sesak, tidak ada barangnya. Bapak ini orang Jakarta Pak, bukan orang kampung Pak. Kalau di kampung saya mungkin tunggu aja hemat 5.000 Pak. Tapi ini dia lebih baik bayar 5.000 untuk supaya sampai di rumah lebih cepat. Ya. Nah itu yang kita lakukan sekarang. Tapi ini tujuannya apa? Nanti ke satu tiket. Perlu mungkin nanti jadi pemikiran khususnya dari Dinas Perhubungan. Saya lihat ini kan ada penyangga Pak ya. Jadi ada trayek juga di Jakarta khusus mobil kecil itu, bus kecil itu misalnya dari Bekasi ke Jakarta, dari Depok ke Jakarta, dari Tangerang ke Jakarta. Di situ ada masalah yang memang harus ditangani oleh yang bukan oleh orang Jakarta saja gitu. Nah ini memang perlu koordinasi. Pada saat saya bertemu juga minggu lalu, 1 bulan yang lalu itu sudah saya angkat juga dengan Dinas Perhubungan. Barangkali memang itu harus sedini mungkin karena nanti Jakarta bisa membenahi, tetapi daerah Jakarta yang masuk ke Jakarta tidak bisa membenahi, masalah juga. Kalau itu sih kita bisa stop Pak. Kita tinggal tambah bus besar saja. Saya pikir itu hukum bisnis saja. Yang penting kita punya park and ride. Sama seperti Bekasi sekarang. Bekasi Mega Mall dia mau kasih kita pakai. Hanya bayar 10.000 apa 15.000 titip mobil. Nah kita tinggal teruskan sampai sini tinggal Tangerang. Nah sama seperti sekarang BSD. BSD itu kalau naik bus sampai ke Harmoni itu Pak 23.000 Pak. Iya. Ya. Itu tutup sebelah mata, gelap-gelapan punya. Jadi kalau kita tidak biarkan itu, tidak ada angkutan ke situ. Nah harusnya kalau seperti itu kita bisa masuk kan. Kalau kita masuk, kita bisa cegat dia. Bagi kami kan bukan soal cegat-mencegatnya. Bagi kami warga yang mau ke Jakarta ini terangkut dengan aman dan nyaman. Kami kan di situ Pak. Nah, kalau soal yang bus-bus yang kecil-kecil masuk, kalau udah cukup kita bisa stop Pak. Iya, maksud saya gini Pak, bahwa trayek itu ada yang masuk ke sana. Trayeknya Jakarta ini juga ada yang masuk ke Bekasi misalnya gitu. Tapi dari Bekasi pun ada juga yang masuk ke sini dan itu ada izinnya dulunya gitu. Katakanlah dia dari Kampung Melayu masuk ke Bekasi. Nah, trayeknya itu trayek Jakarta masuk ke Bekasi. Tetapi kan ada juga yang bus Jawa Barat yang masuk juga ke Jakarta dan itu sudah berjalan selama yang sudah puluhan tahun juga gitu. Ini mungkin nah, nanti. Kalau yang model itu nanti kita bisa paksakan Pak. Yang dari Jakarta kalau bus yang antar kota harus berhenti seperti konsep dulu lah. Iya. Yang bisa ke terminal baru ganti. Saya kira itulah gunanya ada organda pusat kan. Iya. Makanya tadi saya Itu ada organda pusat Pak. organda pusat. Itu satu menangnya Kalau organda. iya, kalau Bisa ada ngobrol organda ke pusat organda. nggak bisa. Bisa ngomong ke organda lainnya. Kita bicara Jabodetabek. unjur ini Pak. Benar, Iya. Pak, benar. Itu masalahnya. Karena orang-orang tidak mampu beli rumah di sini kan. Iya, benar Pak. Benar. Mana, Pak? Demikian juga barangkali di taksi juga Pak. Problemnya sangat-sangat rumit juga. Taksi kita saya sudah ketemu, mungkin saya salah juga. Saya lihat taksi ini, sebetulnya kalau semua yang dapat izin taksi membeli taksinya, taksi Jakarta ini cukup. Ya. Tapi yang terjadi adalah banyak yang kecil-kecil ini dapat license taksi, termasuk Ratax yang punya kami sendiri. Dari 1.200 tidak sanggup turun jadi 900. 900 diturunkan lagi kuotanya 300. Nah ini cuma punya beli berapa? 100 lebih. 126. Ini kan lucu. Sementara ada perusahaan taksi yang bisa invest, tapi kuotanya sudah penuh. Akhirnya bagaimana? Ini namanya munafik, akal-akalan. Kan dagang nggak bisa dibohongin Pak. Bapak tamat taksi kalau tidak ada yang naik, Bapak berhenti sendiri kok Pak. Ini logika kok Pak. Kalau Bapak rugi, Bapak ngambil mau beli taksi. Ini supply demand. Artinya begini Pak. Artinya demand taksi di DKI ini tinggi Pak. Karena banyak sekali taksi yang tidak bisa disediakan. Akhirnya akal-akalan nih Bluebird dan grup-grup yang lain bikin izin di Tangerang, Bekasi, Depok. Peraturan betul juga. Anda ngantar orang boleh masuk DKI, masa tidak boleh? Tapi yang terjadi juga kita telepon minta taksi. Yang datang mah taksi Bekasi, taksi Tangerang yang jemput saya. Itu sampai ada ngomongan konyol Pak Disub. Kapan dikandangin? Tergantung sesajennya. Kalau sesajennya telat seminggu ya dikandangin seminggu. Kalau sesajennya rutin, ya terus saya bergaul banyak sama sopir taksi. Saya suka ngajak ngomong. Itu yang
masalah di desa kita. Makanya saya bilang kalau begitu lebih baik ya sudah kita buka saja, yang sudah tidak ada kita cabut, tambahkan kepada yang berhasil. Bisa bagi rata atau dilelang lagi yang baru, tapi dengan minimum. Hitungan taksi kan ada. Kalau main taksi di bawah 2.000 kamu gak usah main kan? Cuma ada hitungannya kok. Saya kira organnya juga ada hitungannya kan? Nah misalnya 2.500 ya sudah. Sekali lagi Anda sanggup tidak? Langsung ajakan 2.500, kalau tidak sanggup bentuk konsorsium. Ya justru itu kan sekarang kan ada Pak, konsorsiumnya di taksi itu koperasi kan ada ya. Masuk di lembaga koperasi, orang-orang yang tidak mencukupi kuotanya sampai 100 lebih. Faktanya nggak bisa juga Pak. Nggak bisa ngadakan taksi juga sampai sekarang. Dan taksi juga kosong. Yang model-model Vios juga kosong. Yang apa yang limo-limo itu juga masalah juga. Makanya saya bilang sama Disu, rubah saja. Mau yang model-model SUV juga boleh. Sebenarnya itu lebih Orang lebih suka Indonesia, mau model Kijang, mau Xenia, Avanza, model-model gitu ya. Atau model-model R3 gitu. Saya lihat di Vietnam di semua negara-negara berkembang Kamboja. Sebenarnya barang itu sih ada juga Pak. Ini pengertian taksi bukan bagi sedan gitu loh. Sebenarnya sedannya sih ada Pak. Cuman barangkali dulu kan taksi itu pernah dikasih pemerintah kebijaksanaan ya. Kebijakan bahwa untuk taksi diberikan bebas biaya masuk. Nah itu waktu itu masih sanggup di DKI ini taksi. Nah, kalau Bapak ngomong itu, kami bukan presiden Mbak, itu persoalannya Mbak. Artinya ini cerita dulu Pak. Itu persoalannya Pak. Maksud saya kan kita gini Pak, kita udah tahu kendala itu. Sekarang kita harus duduk bersama. Ini ada permintaan penumpang yang namanya taksi Pak. Dan orang-orang sekarang makin macet, orang lebih suka naik taksi. Lebih praktis, dia bawa sendiri. Dan hitung-hitung biaya sewa mobil, beli mobil lebih mahal kan Pak. Nah maksud kami sekarang bagaimana Organda bantu kami. Kami ingin di Jakarta ini jangan jadi munafik-munafik lagi lah. Kalau taksinya butuh kurang sekian, ya kita tambah. Yang tidak sanggup menambah, ya kita ambil. Jadi teorinya tuh, teori itu terlalu banyak teori belas kasihan. Kalau teori saya sederhana Pak. Yang tidak punya saya ambil, biar dulu habis-habisan nggak usah lagi. Yang sudah punya saya tambahkan biar lebih banyak. Kenapa? Toh Anda juga nyerap tenaga kerja. Saya bukan bicara kapitalis Pak, tapi kalau bicara tanah, saya bicara lain lagi Pak. Kalau Anda demo saya minta bagi lahan yang Anda dudukin, saya kan kamu setengah komunis, kurang ajar kamu. Tapi kalau saya usir Anda, kasih orang kaya tinggal semua, saya kapitalis. Kita Pancasilais, yang ada apa? Saya tetap usir Anda, bukan tempat Anda. Tapi saya sediakan rumah susun untuk Anda tinggal. Ini jelas. Itu yang kita lakukan Pak. Nah sama seperti taksi. Saya sakit kepala kan. Pakai sesajen-sesajen. Kan capek kita. Waktu terkait dengan taksi memang kebijakan kita adalah bahwa terhadap operator yang tidak mampu meremajakan itu kita cabut. Kemudian hasilnya adalah kita seleksi. Kita seleksi dalam artian bahwa izin yang kita cabut tadi kita tawarkan lagi kepada operator. Sekarang tahun ini sudah lakukan belum? Bisa belum? Itu sudah kita lakukan. Belum nambah mereka? Mereka sudah mulai mengadakan. Berarti tahun ini bisa selesai kan? Bisa selesai. Saya udah ngomong ini waktu kita, saya kan baru 5 bulan di sini. Kita udah ngomong nanti waktu November loh kita udah ngomong ini. Ini udah Maret, udah. Mau lanjut. Saya harus geser lagi nih. Tapi Sebenarnya Pak gini Pak. Kemudian mungkin sedikit Pak terkait dengan tadi bahwa operasional dari Jabodetabek masuk Jakarta kemudian Jakarta ke Jabodetabek ini memang prinsipnya adalah drop off saja, tetapi pengawasannya yang sulit. Oleh sebab itu mungkin kita harapkan dari Organda memberikan masukan kepada kita bagaimana mekanisme yang baik kaminya dari aspek operator sehingga ini bisa. Kalau mau tangkap itu mah gampang kok. Kita tinggal teleponnya taksi itu yang datang yang mana. Pak mungkin saya tambah. Betul Pak? Kalau saya telepon taksi apa ya? Yang datang dari grupnya kan? Dia udah pelanggaran. Jadi kamu yang nyuruh. Karena Organda di daerah penyangga ini kuat. Jadi saya mesti terbuka misalnya ke wilayah Depok, wilayah Tangerang. Mereka tolak. Mereka kuat. Nah ini mesti bersama-sama Organda. Jadi Bapak tidak bisa hanya terima masukan. Mesti bersama-sama Organda. pasti benar ya. Makanya kita kan kita mengandalkan DPP Organda. Seperti itu. Kemarin saya Nah, telepon. artinya di bawah koordinasi DPP. Iya. Iya. Jadi kita ketemu ada
timnya Pak, karena ini kan sekarang sering sendiri-sendiri. Menurut saya sayang sekali Pak. Maksudnya kita bareng-bareng waktu ada problem kemarin ya antar modal. Makanya oligarki nekan kali punya harga, nanti repot juga PPD di uang rakyat. Walau Pak, saya bukannya kerakyatan kok Pak, kerja di organa ibadah soalnya. Kalau seperti itu, masa kita kasih kereta api nih Pak, jujur aja Pak. Sedikit lagi Pak. Kita pasang rel semua nih. Kami juga bersama dengan Pak Jonan, ini sudah ngomong sama Pak Jonan, Pak Sunoko. Kami lihat, karena nggak sistem Android kami mau sama-sama berapa pesawat masuk, berapa kebutuhan orang turun, berapa bus bisa masuk, kami lagi buat begitu Pak sistemnya. Supaya pas. Pas Ya, ya. info aja bahwa Organda Jakarta ini organda yang sangat mandiri dibandingkan daerah lain. Kalau di daerah lain, organda itu dapat dana dari Pemda. Karena organda di Jakarta lebih kaya daripada Pemda Pak. Ini bukan persoalan kaya. Ya, Jadi tidak perlu ini persoalan pride ini. Tapi terakhir ini anak-anak kami udah punya prinsip Pak, bahwa tidak tangan di bawah Pak, kami sekarang tangan di atas. Jadi rata-rata kalau lihat Medan, DKI, Jawa Timur, bisa Jawa Barat, mereka tuh independen Pak. Mereka kayak Tanjung Perak kemarin mendirikan kantor 3 miliar pakai uang sendiri Pak. Dari uang anggota. Terus kami akan nanti kasih Pak 80 perusahaan training Tanjung Perak dari organda pusat pada mereka 7 hari nih Pak, eco driving, port, loading and loading, manajemen, semua pada 7 strata Pak. Itu 7 hari gratis. Eco driving di Indonesia baru organda yang buat Pak. Itu eco safety, ecological friendly, sama ekonomis. Cocok Pak untuk Soal taksi gimana? Saya mau geser gimana? Ini Pak, barangkali kita juga harus berpikir terhadap orang-orang yang kurang mampu tadi itu yang punya taksi hanya 3, 4 gitu loh. Anggota koperasi ini. Kalau semua ini disikat, mereka ini kemana? Kesempatan mereka jadi apa? Jadi supir lagi. Nah jadi itu tadi saya katakan Pak, mereka harus mau bergabung dengan perusahaan taksi yang besar. Kalau Bluebird, kita nggak mungkin masuk ke Bluebird misalkan. Express misalnya? Tetap jadi supir juga Pak, nggak perlu. Enggak, tapi dia selama tahun dia jadi pemilik. Ya, kalau yang di koperasi ini kan dia memiliki kadang-kadang ada 10. Dia memang beli sendiri itu taksi. Kami tidak masalah Pak, maksud kami begini Pak. Maksud saya kalau dia dapat izin 100, Ya. jatah dari disuplai dapat 100, kalau dia cuma mampu mengadakan 12, ya Anda harus lepas yang 88 kamu gitu loh. Jadi jangan berlagu maksud saya gitu Pak loh. Bukan sebenarnya Pak gini Pak. Ya kan? Kalau Anda tidak bisa tambah, berarti secara bisnis Anda tidak bisa. Ini ada permintaan. Ini ada permintaan penumpang. Ya. Anda punya jatah, Anda tidak bisa mengadakan. Berarti ada yang salah sama manajemen kamu. Karena semua bank akan pinjamin duit. Nah, lalu kalau kamu yang tidak efisien, tidak betul, apa kalian harus dirugikan dengan kelakuan Anda yang tidak efisien? Tidak fair juga maksud saya itu Pak. Tapi kalau kami ambil jatah Bapak, kami tutup, itu tidak betul. Kalau kami tutup punya Bapak, stop. Tidak betul, yang dilakukan itu beda Pak. Maksud kami jatah Bapak yang tidak bisa Bapak penuhi, kasih ke orang. Suatu ketika, kalau si orang yang dicabut, yang 45 orang ini dicabut, ada kesempatan buat dia ada uang, misalkan baru 1 periode 6 bulan udah dicabut sama Pak Saprin itu. Tapi saya Jadi kalau nanti tahun ke depan dia punya modal, kemana lagi dia harus izinnya sudah dicabut. Ikut Seleksi nggak sanggup Pak koperasi. Tapi yang gini Pak, Persyaratannya tinggi sekali. makanya Pak, kita tidak mungkin membiarkan untuk tender kendaraan ini nunggu orang juga Pak. Kalau begitu kita selalu ada yang kosong. Ini akhirnya masuk dari yang sekeliling kita. Sebenarnya dari dulu organda itu udah mengatakan ke Dishub itu, buka keran izin di DKI supaya jangan lari ke luar Jakarta, pengusaha-pengusaha. Sebenarnya waktu kami analisa, kami juga perintah mau dibuka. Iya Pak. Ternyata tidak dibuka saja, asal semua jatah itu ngisi, cukup Pak. Jadi sekarang persoalan kan begini Pak, persoalan Bapak kan begini Pak. Bapak tidak sanggup, Bapak maksa kami buka aja kasih yang lain. Tapi jatah kami tidak punya nih. Oke, punyanya sampai kapan? Ya itulah sebenarnya yang harus dibina oleh Dishub Pak. Pernah nggak Dishub itu membina sampai kapan kamu? Kan 6 bulan dikasih. Iya, tapi kan di Dishub itu seharusnya. Makanya kalau dalam 6 bulan, kalau Bapak mau setahun, 10 tahun, saya cuma 5 tahun di sini Pak. Kalau Bapak 1 tahun pun tidak fair gitu loh. Karena pengadaan mobil itu maksud saya gitu Pak. Kadang-kadang orang kecil juga jangan sombong, jangan berlagu Pak. Ini saya kasih. Kadang-kadang ini tirani bukan mayoritas tekan minoritas, ini minoritas mau tekan mayoritas. Jadi atas nama kasihan sama seperti orang duduk di rumah susun semua, tinggal di pinggir sungai.
datang sama kita. Wah, bawa LSM, tuntut pembagian lahan. Saya bilang, kalau begitu kamu tolong saya dudukin Monas sama Istana sama Balai Kota. Saya minta bagi juga. Dari mana teori? Oh, saya kecil, saya miskin. Oke, Anda miskin tinggal di rumah susun. Bukan berarti mengambil jatah orang yang apa? Kamu jual juga license-nya. Sama seperti PT Ratak hari ini, Pak. Ini perusahaan kami sendiri, Pak. Nggak usah punya Bapak. Rataknya udah gini, Pak. Nggak masuk akal, Pak. 300. Banyak perusahaan besar mau beli kami punya saham. Asal di atas 2.000 dia punya kuota. Kalau gitu kan cara Pak supaya perusahaan saya untung, Pak. Perusahaan punya rakyat tuh, Pak. Punya rakyat ini, Pak. Rakyat DKI punya nih, Pak. Naikin aja. Suruh tungguin, nggak usah dicabut. Mau diakuisisi orang. Tidak betul itu, Pak. Nah, maksud saya secara bisnis pun, walaupun ini punya kami, biar dia mati saja udah. Paling sopirnya kita tanya ada berapa sopir, paling 30-an berapa sopir, kita carikan, kita bilang sama sopirnya, kita mengerti kesulitan Anda, tapi Anda sampai mampus pun tidak mungkin kaya ngerti Ratak. Ya, tapi Anda masih bisa kaya kalau saya titipkan ke Express yang 6 tahun punya taksi. Lebih jelas ini ke persoalan Anda. Jadi jangan ngotot soal organisasi-organisasi untuk kepentingan ada fee-nya. Saya periksa juga. Anda punya pembukuan. Saya mau tahu di mana persoalannya. Dan kita semua sudah tahu Anda punya 2.200. Waktu bilang satu koperasi, Anda juga nggak mau gabung. Nggak bisa gabung juga. Nah kalau nggak bisa gabung, Anda kurang efisien. Kita bantu. Tidak punya beli tanah untuk pool. Oke, kami beli PPD. Nanti yang kecil-kecil kita kasih titip deh. Kan itu janji kita seperti itu. Kita titipin. Nggak mau juga Pak, maunya Pak dari rumah keluar langsung bawa mobil. Dia hemat. Dia mau langsung parkir di rumah keluar. Nah ini yang kita nggak bisa kontrol. Bapak kalau melihat Pak, anggota saya taksi yang sudah dicabut oleh Pak Saprin di koperasi, akhirnya ngambil izin di luar Jakarta karena sudah tidak punya izin. Pas dia udah punya uang, dibeli itu mobil, nggak punya izin. Akhirnya dia ngambil di luar Jakarta. Karena dia nggak sanggup untuk sebentar Bu. Ya. Karena dia nggak sanggup untuk tender, untuk lelang. Persyaratannya 15 M harus ada satu perusahaan. Dari mana ada koperasi? Mungkin bisa jelaskan bahwa Tidak bisa Pak. Dalam proses seleksi itu memang kalau dilihat dari nilai investasi itu miliar. Tetapi ada persyaratan minimal Ini dia 10%. saya pikir nanti ini pembicaraan Ini kita dulu. Tapi gini Pak. Kemudian sebentar bahwa Tapi ini orang Anda harus tahu. Oh ya, ada orang seperti itu. Kita tahu. Dan bagi kami tahu bahwa ini bisa mati. Tapi daripada mati 100, saya mati 1, tidak apa-apa. Itu prinsip kita. Kalau ada satu orang mati 100, saya biarkan satu mati. Pak, sebenarnya sih kami tidak Itu. keberatan itu dicabut. Tapi jangan semua, jangan sampai 10.000 lebih, 11.000 dicabut. Oke, sekarang apakah ini benar-benar sudah tidak bisa dioperasikan lagi? Oh, saya. Kalau Pak Sapri datang ke poolnya Sri Medali, kaya Sri Medali. Pak Sapri datang ke poolnya Royal City Taxi, kaya Sri. Tapi dia punya waktu untuk mengajukan ke bank aja paling nggak 1 tahun baru bisa cair. 6 bulan udah dicabut. Masih perbaikan mobil, turun lagi, udah nggak ada izinnya lagi. Jadi harus sebenarnya dibina, dikira. itu sangat teknis. Nah, ini Pak. Mungkin perlu koordinasi lebih baik lagi. Pak Wagub mungkin perlu koordinasi lebih baik lagi. Ini kan masalah teknis. Makanya saya pikir Antara komunikasi antara organda dengan dishub. Makanya saya orang Anda ngomong, kita berorganisasi. Kalau masing-masing ini ngomong, kita repot. Iya. Nah saya juga tidak tahu orang saya tuh pilih kasih ada permainan. Tapi bagi kami sederhana saja Pak, kalau tidak puas dengan posisi pemerintah, Bapak PTUN saja Pak. Nah atau kalau punya data, saya gampang ditemui Pak. Kalau ada data mereka nilai uang, ada permainan kasih saya pecat Pak. Sederhana. Bagi saya keputusan kita sangat sederhana. Siapapun bisa temuin saya. Minta ketemu saya itu sangat gampang Pak, tidak pernah kita batas-batasi. Yang penting kita logika aja, tidak dosa ganda kita, tidak ada keegoisan, mementingkan diri sendiri. Nah saya tidak ada kepentingan. Siapa? Saya kasih contoh tadi kan, perusahaan taksi juga saya tutup. Bahkan saya lebih jelas lagi Pak, ini bukan punya saya, masih gampang Pak. Saya waktu jadi bupati Pak, saya punya tambang Pak. Salah, saya cabut izinnya, padahal bisa dicabut, bisa diakalin. Makanya semua pengusaha marah-marah sama saya, sama. Lu gak usah marah. Punya gua juga gua cabut, lu mau apa gua bilang.
Saya gampang sekali Pak kerja apa Pak. Makanya saya nggak pernah takut sama siapapun. Selama memang fair, kalau tidak fair kasih tahu saya minta maaf. Tapi kalau karena hanya kolokan mau dibela-belain bunuh yang lain, sorry. Saya lebih baik mati 1 daripada mati 100. Kalau soal cabut izin, punya saya mesti cabut sendiri. Jadi hanya Belitung Timur nggak ada pengusaha ngoceh-ngoceh depan saya Pak. Lu ngoceh, lu masih saya perbaiki loh. Biasanya saya cabut semua. Lu mau apa? Saya cabut sendiri punya izin saya. Fair Pak. Makanya, tapi kalau ditemukan ini ada masalah, sudah. Nah sekarang di luar kota, masuk ke Jakarta ambil penumpang, kerja juga kok semua Pak. Nah bagi saya itu hukum pasar nanti Pak. Makanya bagi saya yang penting jatah taksi di Jakarta. Bukan ditambah keluarkan izin baru. Di sub minta saya keluarkan izin baru kok. Sesuai saran dan organda. Saya lihat berapa taksinya. Ini aja masih belasan ribu yang belum direalisasi. Belum direalisasi. Untuk apa untuk tambah yang baru? Ini aja. Sebenarnya sudah terrealisasi, peremajaan yang belum. Sudah pernah jadi taksi izin itu. Artinya bukan diambil izin dari Disub diperjualbelikan, tidak. Sebenarnya sudah pernah jadi taksi Pak. Cuma sekarang kan banyak yang menunggu itu, seperti Sri Modali. Baik kalau beli bangsa 6 bulan itu Pak ya, Bang saya udah ketemu BRI dengan baik Pak. Kalau Bapak sama bisnisnya benar, mau buka benar Pak, sekarang Bapak mau beli apa, mau beli bus apa, langsung dikasih Pak. Makanya tadi saya sampaikan kita betul Pak, dikasih Pak. Apa mau saya undang orang BRI, saya udah ketemu Pak. Langsung dikasih Pak. Malah cuma soal bus Cina ini saya memang ada masalah. Kalau menurut orang BRI 2,5 M dapat, tapi dimasuk ke kita hitungannya 3,3 M. Nah ini saya bilang jangan ada dusta di antara kita. Kalau 3,3 M dipakai buat bagi per penyusutan per kilometer, tentu lebih mahal daripada 2,5 M. Makanya saya bilang para pengusaha juga masih fair juga. Kita ingin Bapak Ibu kaya, untung supaya sustainable-nya ada, tapi juga jangan ngadalin kami. Kita punya data kok, Anda kredit berapa, Anda beli berapa. Saya punya data itu Pak. Saya punya PPATK Pak, kami bisa kirim semua PPATK, cek Bapak punya aliran dana loh Pak. Dan saya bisa kejar pajak Bapak. Saya bilang, pengusaha. Kalau mau ngomong kasar sama saya kejar pajak kalian habis-habisan. Kamu tinggal di mana, gaya hidup gimana, bayar pajak berapa, saya kejar habis. Saya bisa lakukan, kita bisa minta PPATK. Misalnya saya ingin tahu Ibu Eka punya uang kemana saja. Saya kirim surat PPATK, kami punya kerjasama, kami bisa dapatin. Aliran dana berapa, tabungannya berapa, kita bisa dapat. Semua PNS kita kasih gitu Pak. Kita punya data Pak, saya tahu persis pejabat ini berapa aliran dana per bulan. Saya tahu Pak, makanya saya tahu persis mana yang maling, mana bukan di sini Pak. Jadi kalau macam-macam sama saya penjarain. Saya kasih. Lu kalau mau takut mati, nggak usah ngomong lah, semua orang takut mati dah saya bilang. Semakin kaya kamu makin takut saya bilang. Itu tuh relatif aja Pak, kalau takut mati Pak. Semua orang takut mati. Coba tinggal siapa lebih takut aja sekarang kan gitu kan. Kalau kira-kira kamu lebih takut mati daripada saya, kamu jangan macam-macam sama saya gitu. Kira-kira gitu aja Pak. Ini sama-sama takut mati, rumusnya gitu Pak. Nggak ada orang mau mati Pak. Bahkan pendeta juga khotbah kalau mau mati, betul saya mau mati. Masih bilang doa apa? Supaya ya pekerjaan di dunia masih banyak lah, kalau bisa diperpanjang lah umurnya gitu. Tapi surga lebih nyaman kan? Kalau surga lebih nyaman, pulang ke surga dong. Nah, juga tidak. Aku juga. Tapi siapa nanti yang Bapak minta? Saya begini ya Pak, kalau ada masalah kepuasan ngadu sama saya Pak. Tengok cuma untuk terus dibina terus Pak. Nggak ada Pak. Mahathir sendiri melawan Kalimat. Hari ini dia menyesal membela pribumi terus. Kasar kira-kira gitu loh Pak. Diproteksi, akhirnya nggak pernah maju. Ini Mahathir ada satu kekeliruan di Malaysia terjadi. Jadi orang itu tidak pernah dipaksa. Saya lebih baik Bapak bangkrut, tapi Bapak bisa usaha yang lain, bangkit lagi. Daripada terus dimanjakan. Oh tidak bisa. Dan akumulasi dari itu semua Pak, sebenarnya oleh sebab itu banyak orang memilih ke kendaraan pribadi. Taksi dia telepon karena tidak diremajakan sekian ribu, nggak ada ininya, akhirnya dia memilih ke dengan IT itu kita berharap integrasi semua. Baik, kita minta saya pikir nanti Organda bekerja sama di Sub, dituangkan dalam satu MOU yang jelas supaya ada. Saya pikir kesimpulannya begini Pak. Kita menggunakan teknologi. Kedua, DKI bukan DKI dulu Pak. Kalau ada permainan di Sub, lapor saya.
Langsung kita jelas. Tapi saya juga tidak ingin bapak-bapak ngadalin kami dengan oligarki. Bukan kami. Dengan namanya organda. Lalu oligarki menyuri APBD. Nyolong dengan bus. Aduh, aku juga ngerti, bapak saya pengusaha bus kok. Saya juga ngerti kondektor aja nyurinya gimana, saya pun ngerti kok. Makanya dengan sistem kita sekarang ini bahaya, Pak. Dengan sistem tidak bayar per kilometer, Pak. BPK semua bisa cek. Nah, makanya saya bilang kita mesti sama-sama duduk baik-baik. Baik, gini Pak. Sebenarnya itu yang kami harapkan. Duduk sama-sama. Kan saya sudah buka. 3 kali kami minta audiensi ke kepala dinas, tidak pernah diberi kesempatan Organda. Bagaimana kami membicarakan kesulitan Karena kami? itu sudah kumulatif terus-menerus, Pak. Makanya sekarang kalau Bapak ketemu kami, kita nggak tanya mau berapa bulan. 6 bulan tuh Bapak nggak cukup. Mau setahun lagi Pak Gubernur mau setahun langsung beres. Saya udah minta kok, saya dari kenapa? Ini tidak sanggup ya dicabut. Saya yang minta cabut, minta audiensi saya setiap saat bisa ketemu, Pak. Siapa bilang susah ketemu saya? 7:30 sih dari sini, cegat saya semua bisa. Tidak ada orang susah ketemu sama saya. Semua orang Bapak kalau lihat kantor kerja saya, Pak, saya nggak punya ruangan kerja, Pak. Semua aktivis sudah nongkrong di meja saya enak semua. Satu ruangan, Pak. Saya nggak punya ruangan kerja di sini. Jadi siapa yang bilang? Jadi tidak ada alasan, Pak, untuk bela-bela itu. Saya pikir mesti jelas. Kalau Anda tidak sanggup, jangan serahkan, kasih orang lain deh, supaya bisa lebih jelas sistem kita. Nanti saya bantu Pak siap spek tadi supaya harga-harga itu bisa saya bantu tuh. Harga, sama tadi blueprintnya Bapak bilang untuk ada pembanding, saya siapkan Tapi juga. taksi kita mau tahun ini mesti beres tuh, Pak. Kuota-kuotanya mesti beres. Saya izin Selasa atau Senin Pak, saya kasih datanya tadi Bapak minta. Tadi hukum pasar kok, Pak. Kalau kelebihan taksi juga sepi, Pak. Semua sama Pak. Hukum pasar. Supaya demand. Yang paling enak kan di Transjakarta, makanya saya suruh lelang investasi saja. Kita mau penuhin sampai 1.000, tambah lagi. Kalau kosong, makin kosong, Bapak Ibu makin untung. Dia tetap penumpang, kami bayar juga per kilometer. Kami cuma mau ngejar tiap 3 menit sampai 5 menit ada satu bus. Iya, yang bagus 3 sampai 5. Itu saja bagi kami. Makin kosong, Bapak Ibu makin untung. Dan tolong kita tender lelang investasi. Supaya kami bisa tambah 1.000 total tahun ini. Ya. Terima kasih Pak. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, kapok Pak, ketemu kita Pak. Nah, saya nggak pernah kapok kok. Ketemu orang saya debat. Saya lebih suka berdebat, Pak. Nanti saya bilang sama Anta, saya ketemu Bapak hari ini. Pak, sebelum lupa Pak, aduh Pak. Pak Wagub saya lupa, ini Pak dari Organda Pak. Ini dari Organda Pak. Biar... Waduh, jadi pejabat rupanya dia ngumpulin ginian banyak sekali. Tapi yang ini paling cakep Pak. Kalau Mas Asti baru cakep, kita kasih nih. Mas Joko iki. Yang bawahnya juga cakep Pak. Ketua umum yang cewek nggak banyak Pak. 51. Ini hasil kita punya. Tapi ketua